Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita sudah memasuki hari yang ke-9 dalam rangkaian doa pencurahan Roh Kudus kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa biar pimpinan Roh Kudus dan hadirat Tuhan boleh kita nikmati saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan kembali kami boleh ada bersama dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, memasuki hari yang ke-9, di tengah-tengah doa kami Tuhan Yesus untuk pencurahan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan kehidupan kami, layakkan kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh membekali kami Tuhan Yesus, agar kami tetap taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan merenungkan firman-Mu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan satu ayat dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayat 1-13. Di sana bercerita tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saudara, cerita ini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah berkali-kali dengar, sudah berkali-kali baca. Namun saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini biarlah kita kembali merenungkan dan biarlah firman itu selalu baru dalam hidup kita. Matius 25 ayat 1-13, saya membacakan satu ayat saja buat kita pada saat ini. Saudara boleh membaca kembali cerita ini, ayat 1-13. Saya membaca ayat keempat buat kita saat ini. Demikian firman Tuhan. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cerita tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini menggambarkan bagaimana perjalanan mereka masuk pada pernikahan anak domba. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pernikahan anak domba, Alkitab sudah mencatat di dalam Wahyu 19 ayat 6-10, juga di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-14. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh melihat bahwa inilah rencana Tuhan di tengah-tengah hidup kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa rahasia yang terkandung di dalam pembacaan firman Tuhan ini? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masuk dalam perkawinan anak domba, Alkitab mencatat bahwa Tuhan memilih siapa saja yang diundang untuk masuk dalam perjamuan ini. Saudara, apakah kita termasuk orang yang dipilih? Atau apakah kita termasuk orang yang diundang untuk masuk dalam perkawinan anak domba? Ketika kita percaya, Alkitab katakan bahwa kita telah dimeteraikan. Dan saudara, itulah tanda, itulah
undangan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk masuk. Pernikahan anak domba berbicara kehidupan yang kekal, berbicara hal mengenai kerajaan surga. Ditegaskan di dalam ayat yang kedua, dalam Matius pasal 22, bahwa hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan, pesta perjamuan kawin untuk anaknya. Hal kerajaan surga seumpama dengan perjamuan kawin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, apakah kita orang yang dipilih? Ketika kita percaya dan Roh Kudus ada di dalam kita, itulah tanda bahwa kita umat pilihan Tuhan. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Roh Kudus sudah ada, kita sudah terima, kita sudah percaya, ya. Pada hari yang kedua di dalam rangkaian doa kita, di situ dikatakan bahwa ketika kita percaya, kita telah dimeteraikan oleh Tuhan, menjadi meterai, ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masuk dalam perkawinan anak domba di dalam Matius 22. Kalau kita baca secara lengkap di situ, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita dapat mengambil satu pelajaran yang baik, ya. Di dalam ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan bahwa ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Matius pasal 22 ini telah menceritakan, ya, bahwa sesungguhnya Tuhan memanggil siapa yang dipanggilnya untuk masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Dan akhirnya kita masuk. Ketika kita menjadi percaya, kita masuk. Namun satu hal yang harus ada, yang menjadi tanda bahwa kita adalah anggota, kita adalah gereja Tuhan, kita mengenakan pakaian pesta, yaitu Roh Kudus. Pakaian pesta berbicara Roh Kudus dalam hidup kita. Apakah masih ada Roh Kudus dalam hidup kita? Maka layaklah kita menjadi undangan, atau layaklah kita masuk dalam pernikahan anak domba yang berbicara kerajaan surga yang kekal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-13 pasal 22 di dalam Matius, di situ dikatakan, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, ini adalah orang-orang yang tidak mengenakan pakaian pesta pada perjamuan perkawinan anak domba. Tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, maka tidak layak masuk dalam kerajaan surga, perkawinan anak domba. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah buka hati di hadapan Tuhan, dan kita terima Roh Kudus. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati kasih yang daripada Tuhan, menikmati anugerah yang daripada Tuhan, dan percaya saudara bahwa kita layak masuk dalam perjamuan
pernikahan anak domba. Tapi ada satu syarat, saudara. Apakah pelita itu masih menyala di dalam hatimu? Sama seperti gadis-gadis yang bijaksana, mereka menyiapkan minyak agar api itu tetap menyala, agar pelita itu tetap menyala. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini saudara, mungkin pelita kita sedang redup karena berbagai persoalan, berbagai masalah, situasi dan kondisi. Kita menjadi, saudara, gelap hati kita. Tapi saat ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk menyiapkan minyak dalam buli-buli kita agar pelita kita tetap bercahaya, agar Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidup kita, menjadi tanda, menjadi jaminan, kata firman Tuhan, untuk kita masuk ke dalam surga yang kekal. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita kembali menyalakan pelita yang mungkin sudah padam, dan kita berjaga-jaga. Jangan sampai pelita kita itu padam. Haleluya. Kita akan berlutut di bawah kaki Tuhan, meminta biar Roh Kudus tetap menyala dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.